Kemana tadi Cicaknya? Udah pergi. Coba deh Anda bayangkan, Anda menghabiskan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan ya untuk merancang sebuah skenario romantis yang benar-benar sempurna. Semuanya udah dihitung presisi banget kan pasti? Nah, persis. Tata cahayanya udah diatur sedemikian rupa, terus sudut kamera udah dikunci, dialognya juga udah dilatih berulang kali untuk membangun ketegangan emosional yang pas banget. Tapi biasanya ekspektasi itu kan suka beda sama realita ya. Bener banget. Lalu tiba-tiba aja, tepat di tengah adegan, seluruh koreografi mahal itu dibajak secara tiba-tiba oleh seekor reptil kecil yang sama sekali nggak diundang. Wah, reptil kecil pasti bikin panik luar biasa itu. Banget. Dan entah bagaimana kekacauan yang sangat sepele ini justru melahirkan chemistry yang paling meledak, paling viral, dan paling otentik yang pernah disaksikan penonton. Dan hal itu seakan-akan menghancurkan semua teori klasik tentang bagaimana sebuah momen romantis tuh seharusnya dibangun di atas kertas. Tiba-tiba, naskah terbaik di dunia kalah sama insting murni. Kalah telak. Makanya hari ini kita bakal melakukan pembahasan mendalam atau bedah tuntas ke dalam anatomi sebuah kebetulan yang viral ini. Sumber materi kita hari ini juga sangat menarik ya. Betul. Kita ambil dari sebuah ulasan yang sangat tajam di channel Motivasi David. Ulasan ini menyoroti satu momen spesifik di sinetron Terikat Janji. Misi kita hari ini adalah membedah secara psikologis bagaimana insiden kecil berupa kepanikan gara-gara seekor cicak bisa menciptakan resonansi emosional yang begitu masif. Dan ngomongin soal momen ini, kita jelas nggak bisa lepas dari sosok aktor utamanya. Iya, tentu saja. Kita tidak bisa membahas fenomena ini tanpa menyoroti secara khusus kehebatan akting seorang Arya Saloka. Dia benar-benar menjadi pusat gravitasi dari momen tersebut. Kalau kita melihatnya dari lensa psikologi perilaku dan dinamika seni peran ya, ulasan dari channel Motivasi David ini tuh kayak membuka kotak Pandora yang sangat menarik. Maksudnya kotak Pandora gimana tuh? Jadi gini, ini tuh bukan sekedar soal aktor yang lupa dialog atau lagi salah tingkah aja. Ini tentang apa yang terjadi pada otak dan tubuh manusia, baik sang aktor maupun Anda sebagai penonton, ketika tembok ilusi dari sebuah adegan fiksi itu runtuh sejenak. Dan realitas yang mentah langsung mengambil alih. Wah, realitas yang mentah ya, menarik banget bahasanya. Mari kita bawa pendengar langsung ke lokasi syutingnya aja deh. Silakan, silakan. Di dalam ulasan tersebut, diceritakan bahwa adegan ini melibatkan karakter Sena. Nah, karakter Sena ini diperankan oleh Arya Saloka. Terus ada karakter Davina yang diperankan oleh Aisyah Asensiao. Pada dasarnya, ini dirancang sebagai adegan yang sangat standar gitu loh. Cuma dialog ringan biasa kan? Ya, dialog ringan, mereka cuma berdiri berdampingan, nggak ada arahan sutradara untuk melakukan adegan pelukan dramatis atau semacamnya. Sama sekali nggak ada. Terus mulailah si insiden cicak itu ya. Nah, itu dia. Tiba-tiba, seekor cicak merayap terlalu dekat dengan Aisyah. Sebagai Davina, atau mungkin sebagai Aisyah sendiri di momen itu ya, dia seketika panik. Ekspresinya tuh benar-benar gemetar, pertahanannya runtuh, dan dia langsung teriak kecil gitu. Teriakan spontan yang benar-benar natural ya? Betul. Dia teriak, ada cicak, aku takut banget. Terus secara spontan, dia tuh seolah menjatuhkan dirinya ke arah Arya Saloka. Yang terjadi dalam hitungan milidetik setelah teriakan itu, menurut saya adalah sebuah masterclass dalam hal merespons situasi yang nggak terduga. Bener banget. Itu yang bikin saya nggak berhenti mikirin adegan ini. Saya punya teori sendiri sih soal ini. Oh ya? Coba, gimana teorinya? Anda tahu kan, gimana kita tuh seringkali lebih suka nonton kompilasi video bloopers. Kayak adegan salah di akhir sebuah film komedi gitu. Iya, yang biasanya malah lebih lucu dari filmnya sendiri kan? Nah, itu dia. Ketika aktor tersandung di karpet merah, atau ketawa karena lupa dialog, kita tuh merasa jauh lebih terhubung dengan mereka daripada saat mereka membacakan dialog epik yang udah diedit dengan rapi. Karena fasad kesempurnaannya hilang ya? Tepat sekali.
Ada sesuatu tentang melihat manusia lain kehilangan kendali atas fasad kesempurnaannya yang terasa sangat intim gitu buat kita. Tapi pertanyaan saya nih, mengapa kepanikan kecil karena serangga ini jauh lebih memikat penonton daripada adegan ciuman yang dikoreografi dengan sangat hati-hati? Pertanyaan yang bagus banget. Analogi bloopers yang Anda sebutkan tadi itu sangat tepat karena menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di otak penonton. Oke, jadi ada penjelasan ilmiahnya nih. Ada dong. Saat sebuah kecelakaan atau anomali terjadi, otak kita otomatis mendeteksi itu. Fasad kesempurnaan di layar itu runtuh. Namun, yang membedakan momen cicak ini dari bloopers biasa adalah apa yang dilakukan Arya Saloka persis setelah anomali itu terjadi. Oh, reaksinya dia ya? Betul. Secara biologis, saat Asya panik, amigdalanya merespon ancaman yang nyata. Dia nggak lagi berakting takut, tapi dia benar-benar takut secara fisik. Amigdala itu bagian otak yang ngatur emosi dan rasa takut kan? Iya, betul sekali. Di momen seperti itu, insting pertama kebanyakan aktor adalah keluar dari karakternya. Mereka biasanya bakal lihat ke arah sutradara, terus nunggu aba-aba cut. Iya sih. Biasanya mereka bakal ketawa canggung, terus jadi diri mereka sendiri lagi kan? Tapi Arya Saloka tidak melakukan itu. Wah. Alih-alih keluar dari karakter, dia justru menggunakan kepanikan itu untuk memperdalam karakter Sena secara instan. Jadi dia tetap in character gitu ya? Sangat in character. Reaksi protektifnya, tanggapannya yang sigap banget untuk menangkap dan mengamankan Asya, itu semua adalah respons bawah sadar yang ternyata sejalan dengan karakter yang sedang ia bangun. Luar biasa. Dia memproses kekacauan nyata itu melalui lensa fiksi karakternya. Itulah yang membuat penonton sampai menahan napas. Mereka melihat kepedulian yang otentik dari Arya Saloka bukan sekedar akting yang dihafal. Tapi tunggu sebentar deh. Ini yang bikin saya sedikit mempertanyakan standar romantis kita selama ini. Standar yang gimana tuh maksudnya? Gini, kita semua, sejak kecil ya, udah dikondisikan oleh Hollywood dan industri hiburan raksasa tentang apa sih arti romantis yang sebenarnya. Kita dijejali gambaran bahwa cinta itu berarti menyewa helikopter untuk makan malam, atau berdiri di luar jendela bawa boombox besar. Atau yang paling klisa, berlari menembus hujan badai di bandara ya. Nah, ya, bener banget. Jadi pertanyaan saya, apakah refleks 10 detik ngusir serangga ini benar-benar punya bobot psikologis yang cukup untuk mengalahkan miliaran dolar doktrin sinematik tentang romanse epik? Jawabannya sangat bisa. Dan alasannya berakar sangat dalam pada psikologi evolusioner kita sebagai manusia. Psikologi evolusioner? Gimana tuh cara kerjanya di situasi kayak gini? Gestur besar bergaya Hollywood yang Anda sebutkan tadi, itu sebenarnya cuma menstimulasi bagian otak yang merespons pada tontonan, pada spektakel. Itu emang menghibur sih, tapi seringkali terasa berjarak buat kita. Karena nggak relate sama kehidupan sehari-hari ya? Tepat. Sedangkan refleks mengusir serangga ini langsung menyentuh sistem saras otonom kita. Kalau kita meminjam konsep hierarki kebutuhan dasar manusia dari Maslow, yang bentuknya piramida itu kan? betul. Kebutuhan yang paling mendasar setelah kebutuhan fisik itu apa? Rasa aman atau safety. Oh wow, jadi keamanan emosional itu jauh lebih menggoda ya daripada sekedar kejutan mewah yang mahal. Jauh lebih menggoda dan sifatnya jauh lebih primitif. Ketika seorang perempuan, dalam hal ini Asya, menunjukkan kerentanan fisik yang nyata, sebuah ketakutan spontan, dan seorang laki-laki hadir tanpa ragu untuk ngasih jaminan keamanan seketika, nah disitulah kuncinya. Itu memicu sesuatu di otak penonton ya? Benar, itu memicu sesuatu yang disebut mirror neurons atau neuron cermin di otak penonton. Neuron cermin itu yang bikin kita bisa ikut ngerasain apa yang orang lain rasain kan? Ya tepat sekali, penonton secara harfiah kayak ikut ngerasain kepanikan Asya di tubuh mereka sendiri, dan di detik berikutnya mereka juga ikut ngerasain kelegaan instan ketika Arya Saloka memberikan pelindungan itu. Wah, pantes aja rasanya ngena banget ya. Iya, perpindahan emosi dari panik ke rasa aman dalam waktu sepersekian detik inilah yang menciptakan ilusi chemistry yang meledak-ledak. Arya Saloka ngebuktiin bahwa dia nggak butuh dialog puitis. Dia cuma butuh bahasa tubuh yang seolah meneriakkan, kamu aman bersamaku. Saya mengerti sekarang. Ini tuh bukan sekedar soal mengusir cicak ya. Ini tentang apa yang saya suka sebut sebagai micro resolutions of vulnerability. Maksud saya, resolusi mikro dari sebuah kerentanan. Istilah yang menarik. Coba tolong jelaskan lebih lanjut maksud dari resolusi mikro ini. Jadi gini,
Saat otak kita menyadari bahwa orang ini bisa diandalkan, bahkan secara insting, untuk mengatasi kekacauan kecil dan konyol tanpa menghakimi, otak tuh juga langsung ngasih sinyal. Kayak, wah, orang ini pasti bisa dipercaya deh untuk menghadapi kekacauan hidup yang lebih besar nanti. Rumusan yang sangat brilian, resolusi mikro dari sebuah kerentanan. Dan menurut saya, Arya Saloka mengeksekusinya dengan sangat-sangat sempurna. Setuju. Kelihatan banget naturalnya. Kalau Anda perhatikan lagi ulasannya, tatapan fokus Sena saat memastikan cicak itu pergi, sementara lengannya secara defensif terus menjaga Davina, nah itu adalah gestur alfa yang disalurkan melalui kepedulian sejati, bukan dominasi yang agresif gitu loh. Gestur pelindung ya jatuhnya. Betul, disitulah letak daya tarik utamanya. Ekspresi takut Asya Asuncau yang natural banget, itu tuh memberikan semacam ruang bagi Arya Saloka untuk mengisi peran pelindung tersebut dengan sangat hangat. Dinamika tarik ulur yang nggak disengaja itu sangat indah ya. Kalau dipikir-pikir, ketika Anda memikirkan kehidupan nyata Anda kan nggak bangun setiap pagi menantikan seseorang nulisin puisi untuk Anda kan? Iya, jelas enggak lah. Capek juga kalau tiap hari dibikinin puisi. Nah, iya. Terkadang, puncak dari sebuah romansa itu hanyalah memiliki seseorang yang dengan gampang mengambil alih hal-hal menjengkelkan yang bikin Anda nggak nyaman tanpa Anda harus repot-repot memintanya. Kepedulian dalam bentuk tindakan nyata ya. Benar. Dan kita bisa melihat loh betapa hausnya orang-orang akan kenyataan semacam ini dari reaksi mereka di dunia maya. Iya, reaksi netizen. Ini salah satu bagian favorit saya. Channel Motivasi David merangkum gelombang besar di media sosial ini dengan sangat baik. Mereka membedah fenomena yang sekarang sering banget kita kenal dengan istilah baper berjamaah. Mengobservasi reaksi netizen terhadap momen unscripted atau tanpa naskah ini sama menariknya loh dengan menganalisis adegan itu sendiri. Masa sih? Kenapa begitu? Karena reaksi mereka adalah cerminan langsung dari apa yang sebenarnya hilang dalam interaksi sosial kita saat ini. Wah, dalam juga ya. Sangat setuju sih. Mari kita lihat beberapa kutipan langsung deh dari kolom komentar yang disoroti oleh ulasan tersebut. Boleh, coba dibacakan. Komentar pertama nih ya, bunyinya gini. Itu Davina takut apa mau? Hehehe. Hahaha, ini komentar khas netizen Indonesia banget ya. Iya kan? Saya benar-benar ketawa pas baca ini. Ada kecenderungan yang sangat manusiawi di sini, di mana penonton tuh selalu mencoba membaca niat terselubung di balik sebuah tindakan. Mereka suka bikin teori sendiri. Benar. Seolah-olah mereka tuh memproyeksikan fantasi mereka sendiri dan berharap bahwa kepanikan Asya itu hanyalah alibi cerdas agar dia punya alasan buat bersandar pada Arya Saloka. Proyeksi adalah kata kuncinya di sini. Penonton secara nggak sadar mentransfer keinginan terpendam mereka ke layar yang mereka tonton. Masuk akal banget. Terus ada komentar kedua nih, yang level investasinya kayaknya lebih tinggi. Bunyinya, Davina gemes banget sih, sudah jadian aja deh. Wah, ini udah tahap menjodoh-jodohkan aktor aslinya ya. Biasa, netizen kita kan paling pintar kalau urusan comblang-mencomblang. Dan komentar ketiga nih, memberikan analisis karakternya. Kata komentarnya, Sena ngerti banget saat cewek ketakutan. Menarik. Dari 3 komentar itu kita bisa lihat sebuah pola. Nah iya, ketika kita menyatukan ribuan komentar dengan nada yang hampir identik kayak gini, sebenarnya fenomena psikologis macam apa sih yang sedang terjadi pada audiens ini? Fenomena ini terjadi karena kita saat ini hidup di era di mana segala sesuatu terasa sangat dikurasi. Sangat palsu kadang-kadang. Maksudnya kehidupan di media sosial gitu ya? Kita kan terus-menerus dibombardir oleh filter, oleh algoritma, dan kehidupan media sosial orang lain yang dipoles sedemikian rupa, sampai akhirnya kehilangan tekstur kemanusiaannya. Semuanya kelihatan terlalu sempurna. Terus hubungannya sama adegan Arya Saloka ini apa? Jadi, ketika penonton melihat sebuah glitch, sebuah cacat kecil dalam hal ini berupa cicak ya, yang merobek skenario sempurna itu dan memaksa keluar reaksi manusiawi yang hangat, mereka nggak hanya menontonnya loh. Terus mereka ngapain dong? Mereka memeluk momen itu secara emosional. Mereka menginginkan 2 orang itu jadian beneran, karena kekuatan akting Arya Saloka ini berhasil mengaburkan batas antara karakter fiksi, Sena, dan aktor dunia nyata. Kayak udah nggak ada bedanya lagi ya mana yang akting, mana yang beneran. Iya, Arya Saloka berhasil mentransmisikan rasa peduli yang begitu otentik, sehingga penonton secara logis bakal berpikir, wah, emosi sejati seperti ini nggak mungkin dipalsukan, ini pasti beneran. Mereka tuh kayak kelaparan akan sesuatu yang mentah dan nyata ya. Dan ketika mereka diberi secuil keaslian, mereka langsung memakannya habis-habisan. Analogi yang sangat pas.
Ini ngingetin saya pada gimana kita tuh sering banget merasa lelah, berada di tengah keramaian pesta yang isinya cuma obrolan basa-basi doang. Terus tiba-tiba ada seseorang yang nggak sengaja numpahin minumannya sendiri dan dia malah ketawa tentang betapa cerobohnya dirinya. Dan seketika seluruh ruangan merasa lega ya. Bener banget. Seketika seluruh ruangan merasa lega karena akhirnya ada sesuatu yang nyata terjadi. Nggak cuma pencitraan doang. Arya Saloka dan Asya Asun Chow ini seolah menjadi oase kenyataan di tengah lanskap sinetron yang biasanya sangat terstruktur dan kaku. Kegagalan dari rencana aslinya justru menjadi fondasi utama bagi kesempurnaan momen tersebut. Maksudnya kalau direncanain malah nggak dapat rasanya. Betul. Coba bayangin ya, kalau sutradara mencoba menulis ulang adegan ini. Dia sengaja memasukkan cicak ke dalam naskah, terus meminta Arya dan Asya untuk ngulang kepanikan itu berkali-kali. Saya berani jamin sih, chemistry-nya nggak akan pernah sama persis. Wah, bener juga ya. Karena udah direkayasa kan? Iya. Ketegangan pada bahu Arya Saloka. Keterkejutan murni di mata Asya. Itu tuh respon saraf satu kali yang mustahil untuk direplikasi dengan emosi yang sama. Disinilah letak kejeniusan reaktif seorang Arya Saloka. Dia mengunci momen spontan itu dan memberinya nyawa. Mengunci momen dan memberinya nyawa. Dalam banget kata-katanya. Terima kasih. Nah, jika kita harus menarik kesimpulan inti dari semua yang udah kita bedah dari tadi, dari runtuhnya skenario, mekanisme neuron cermin, sampai kelaparan massal netizen akan keaslian, ini apa wawasan paling tajam yang bisa Anda berikan tentang fenomena viral ini? Ya, semacam kalimat hikmahnya lah. Kalimat hikmahnya, ya. Wawasan terpentingnya menurut saya adalah ini. Chemistry yang sejati, baik itu di layar kaca maupun di kehidupan nyata Anda sehari-hari, tidak pernah dibangun dari kesempurnaan. Tidak dibangun dari kesempurnaan? Terus dari apa dong? Ya, lahir resolusi mikro saat kerentanan kita terekspos. Dari sebuah insiden kecil melibatkan seekor cicak, kita belajar bahwa perhatian terdalam dan rasa nyaman yang paling absolut itu nggak bisa didikte oleh naskah atau ekspektasi dari luar. Iya, nggak bisa dipaksain sama sekali ya. Tepat. Perasaan itu muncul dengan sangat alami ketika seseorang, seperti yang ditunjukkan oleh respons brilian Arya Saloka, benar-benar hadir seutuhnya di momen tersebut untuk melindungi orang di dekatnya. Arya Saloka ngebuktiin kepada kita semua bahwa aktor yang hebat itu nggak cuma sekedar membaca dan menghafal dialog. Tapi mereka juga merespons kehidupan yang terjadi di sekitarnya ya. Betul sekali. Mereka merespons kehidupan yang terjadi di antara jeda dialog tersebut. Respon terhadap kehidupan di antara dialog. Wah, luar biasa sekali rangkumannya. Dan ngomong-ngomong soal merespon nih, ulasan dari channel Motivasi David tadi ternyata ditutup dengan sebuah pertanyaan yang sangat provokatif loh. Oh iya. Pertanyaan seperti apa itu? Ini semacam misteri kecil yang sengaja dilemparkan langsung kepada para penonton setianya untuk ditebak. Pertanyaannya tuh gini, apakah Davina benar-benar takut cicak atau dia sebenarnya hanya merasa sangat nyaman berada di dekat Sena? Wah, pertanyaan yang cerdas. Ini sengaja mengundang audiens untuk nggak sekedar jadi penonton yang pasif ya. Benar banget, penonton diajak berpikir. Mereka diajak menjadi semacam detektif emosi yang menganalisis setiap mikroekspresi dari Arya Saloka dan juga Asya Asun Chow. Ini sih jenis pertanyaan yang bikin batas antara fiksi dan kenyataan menjadi wilayah bermain yang seru banget. Seru banget pokoknya. Dan untuk Anda yang lagi mendengarkan sekarang, jika Anda merasa terpanggil nih untuk ikut membedah misteri emosional ini, atau pengen melihat lebih jauh analisis karakter yang ada, dan pastinya nggak ingin ketinggalan cerita serta update menarik lainnya seputar kehebatan akting Arya Saloka, Jangan lupa untuk ngapain nih? jangan lupa untuk like, comment, share, dan pastinya subscribe dong di channel Motivasi David. Bagikan teori Anda di sana. Karena seperti yang sama-sama kita tahu ya, diskusi dan perdebatan di kolom komentar lah yang seringkali memunculkan sudut pandang yang paling nggak terduga. Setuju banget. Di dunia yang saat ini penuh dengan luapan informasi yang seringkali bikin kita stres, belum lagi tenggat waktu yang mencekik, dan ekspektasi sosial yang rasanya kok luar biasa rumit. Apalagi tuntutan harus selalu tampil sempurna ya. Iya, analisis kita hari ini tuh menyadarkan satu hal yang sangat fundamental. Bahwa terkadang yang paling kita butuhkan dan yang paling didambakan oleh otak primitif kita hanyalah rasa aman dalam sebuah kesederhanaan. Bukan kejutan-kejutan besar yang mahal ya. Bukan desain romansa yang megah, melainkan sekedar kehadiran nyata seseorang tepat di saat kita tanpa sengaja menjatuhkan dinding pelindung kita. Wah, sangat menyentuh.
Dan itu membawa kita pada satu pemikiran terakhir yang ingin kami titipkan untuk Anda bawa pulang hari ini. Silakan direnungkan ya. Coba deh pikirkan kembali analogi kita tadi tentang kesempurnaan ala Hollywood melawan kenyataan yang kadang berantakan. Renungkan dalam sejarah kehidupan Anda sendiri. Pernahkah Anda mengalami sebuah insiden kecil? Sesuatu yang memalukan mungkin. Ya, mungkin Anda nggak sengaja numpahin kopi di atas dokumen penting tepat saat kencan pertama. Atau tersandung di anak tangga pas lagi jalan bareng. Atau sekedar menunjukkan kepanikan konyol pada hal yang benar-benar sepele. Dan tepat pada detik memalukan itu, cara seseorang bereaksi terhadap Anda justru menjadi titik balik di mana Anda merasa terhubung secara amat mendalam dengan mereka. Karena mereka nggak ngetawain Anda, tapi malah ngebantu Anda kan? Tepat sekali. Karena mungkin koneksi kita yang paling autentik dan paling abadi sama sekali nggak pernah kita rencanakan sebelumnya di atas kertas. Koneksi itu lahir di detik saat skenario kita hancur berantakan dan seseorang dengan tulus memilih untuk menangkap kita. Skenario boleh hancur, tapi koneksi sejati justru terbentuk dari puing-puingnya. Kalimat penutup yang indah sekali. Nah, terima kasih sudah menemani kami hari ini menyelami lautan emosi manusia dari balik sebuah layar sinetron. Teruslah mempertanyakan makna di balik hal-hal kecil di sekitar Anda. Dan sampai jumpa di pembahasan mendalam kita selanjutnya.